sama orang banyak. Bisa diterima kok, sama masyarakat sini bisa diterima. Bisa diterima. Ya bukan kalau udah hitungannya udah omongan masyarakat Winda aja Hmm. bisa nerima kok gitu. Winda idol, siapa yang nggak tahu gitu. Winda duduk sini bisa nyaman ya, aku bersyukur. Pasti betah gitu. Betah. Betah. Aku nggak punya rumah. Rumah ini aja aku sewa. Jadi rumah-rumah yang dulu-dulu yang aku sewa-sewa itu memang tempatnya memang tidak memungkinkan aku bangun konsep kayak gini. Aku hanya punya satu bendera, tempat aja. Ya tetap namanya Stasiun Kayu Usang. Kemarin ada acara pemutaran film Kinipan itu situ. Undangan juga. Kan datang apa? Untuk sana kemarin. Dia yang datang. Datang. Kalau Ya, kami nanti. malah bikin Kampus. acara sendiri jadinya nonton bareng di kampus. Aku jarang lah terlibat untuk acara. Hari itu aja pas acara di apa tuh? Paprika ya. Nah itu ya aku Oh, yang Paprika. dapat undangan tak enak. Aku sama Baba tuh berapa kali ngundang aku tak pernah pergi. Bang, kau wajib datang loh bang kali ini, jangan sampai tak datang. Oh ya aku nanti aku usahakan datang. Tak tahu apa lagi kesibukan kawan-kawan tuh. Tetap berkarya juga. Kalau aku sih udah nggak lagi lah karya-karya gitu dah, biar aja yang muda-muda. Passionnya udah model yang santai. Biasanya udah. Ya, mereka mungkin masih mencari jati diri juga sih. Iya. Kita udah. Dapatnya di mana gitu bang ya? Mereka masih mencari. Aku udah tahu. Tiap mana dapat jati dirinya di sini. Ya, aku lebih nyaman. Orientasi aku kayak gini-gini sebetulnya bukan bisnis. Aku gini-gini kesukaan orientasi juga, bukan Bang, ya? bisnis. Hanya sebatas mencari kepuasan pribadi aja. Ini atas suntikan kawan-kawan aja nih. Aku bangun gini kan untuk duduk, anak-anak, istriku. Ya, kawan-kawan kasih suntikan, kasih saran, tanggung bang. Udah jadi begini, bagus kau buat aja. Apa yang bisa kau jual? Sebetulnya aku males. Kawan-kawan terus mendorong kan. Ya udahlah, akhirnya aku ngalah juga. Aku coba ikuti kemauan kawan-kawan. Kapan bang mulai abang ingin buat kayak gini lah itu? Sebetulnya kalau bicara Dari ide. keinginan udah lama. Hanya kan aku nggak punya rumah. Rumah ini aja aku sewa. Jadi rumah-rumah yang dulu-dulu yang aku sewa-sewa itu memang tempatnya memang tidak memungkinkan aku bangun konsep kayak gini kan. Jadi pas aku pindah sini aku dapat rumah sewa ini. Rumah kecil. Kalau rumah kecil dan aku termasuk orang yang banyak kawan. Iya, kalau kawan datang. Mungkin kawan aku datang aku bawa masuk ke dalam. Iya. Nggak mungkin. Jadi aku harus cari solusi nih. Ada sisa tanah sedikit, ini kan bisa dibilang sejengkal lah sisa tanah ini kan. Aku harus bisa manfaatin nih, bangun. Kalau aku mau bangun macam orang nggak mungkin. Aku nggak ada peluru nih. Jadi aku tengok pesisir pantai sini lah, aku tengok banyak kayu-kayu kan. Oh ini bisa aku manfaatin. Jadi aku hanya sebatas manfaatin limbah-limbah kayu aja. Yang selama ini kalau orang mandang, wah ini Iya. tidak berharga, Sampah Bang, ya. katanya. Ini sampah. Tapi setelah diolah malah jadi aku pungutin aja, aku bersihin. Ya aku pasang aja sesuai dengan apa yang ada sesuai dengan tangan aku lah. Pasang jadi. Ya udah aku nikmati. Mulai datang kawan-kawan ngasih saran. Ya udah aku ikutin lah salah satu saran kawan-kawan aku coba ikutin, aku buka jualan. Awalnya aku bingung juga sih. Makanya di sini ini kita untuk sekarang ini kalau dulu awal aku bangun ini aku hanya punya satu aku hanya punya satu bendera, tempat aja. Ya tetap namanya Stasiun Kayu Usang. Itu aku punya. Kawan-kawan ngasih saran suruh jualan.
aku harus jualan apa nih? Kalau ngasih orang jual minum lah bang, jual minum, jual makan. Nggak mungkin stasiun Kayu Usang mau mengarah ke makanan. Iya, iya, iya. Kan nggak mungkin kan. Jadi mau nggak mau aku harus munculkan satu label baru lah. Yang ada sangkut pautnya. Yang ada sangkut pautnya dengan makanan kan gitu. Akhirnya muncul lah Rumah rempah. Oma Rempah. Oma Rempah itu bukan aku punya, tapi orang rumah punya. Tadi ibu yang duduk Istriku tadi, punya istrinya. Jadi stasiun Kayu Usang itu Punya bang. punya aku, bang, Rumah rumah Rempah rempah punya punya istri. istrinya. Gitu. Dan kita harus jalan beriringan nih. Mm. Jalan beriringan. Bang Al yang Setting konsep tempat, istrinya rumah rempah yang ngisi Istri. minumannya gitu, makanannya. Jadi kita mau munculkan menu juga nggak gampang. Ya. Jadi PR baru bagi aku. Dengan suasana seperti ini, Ya. aku nggak mau, konsep aku nggak makanan mungkin kafe gitu jual ya. makanan kekinian kan? Iya, betul. Bentrok kan? Aku harus cari menu yang kira-kira Nyambung nih nyambung dengan dengan tempat. dengan stasiun Kayu Usang. Lama-lama aku pikir orang rumah kebetulan punya background dulu lama main di jamu rempah kan. Iya. Ya udah akhirnya kami angkat lah minuman rempah. Iya. Macam-macam minuman rempah nih kami angkat. Kalau makanan ya kami tetap komit dengan makanan-makanan tempo dulu. Kami hindari yang namanya makanan-makanan kekinian, kami hindari makanan-makanan kampung lah khususnya yang kami angkat. Yang diperkenalkan kembali kan. Kita coba Seperti apa angkat. tuh bang? Contohnya, tapi rata-rata di sini berhubung istriku ini bukan anak Melayu, istriku ini anak Orang Jogja. Jawa. Iya. Orang Jawa. Jadi yang kami angkat makanan-makanan tempo dulu khususnya yang dari Jawa. Kayak Contoh. gudeg gitu. Gudeg Jogja gitu. Gudeg kita baru mau mulai nih. Baru mulai. Kayaknya lebih tua Biasa. dari gudeg bang ya. Kita biasa main tempe mendoan. Sampai mendoan ya. Tempe mendoan, timus, uwis-uwis yang mana makanan itu di sini nggak ada tuh. Nggak ada, makanan itu di sini nggak ada. Itu yang coba kita kenalkan. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu menu-menu itu bisa diterima lah Bisa diterima. dengan masyarakat sini. Pertengahan awal puasa enggak lah 2 bulan lalu lah kami munculkan lagi satu brand di sini. Tuh brandnya tuh Triple G Craft. Itu bukan aku punya, bukan istriku punya, Ini. tapi anakku punya. Oh, nah. Oh, Itu anakku punya. itu apa bang? 3G Craft. Itu khusus pembuatan tas Oh, tas dari bahan-bahan usang juga. kain dari Ecoprint Hmm. dan ini udah jalan sekarang. Oh, tapi tetap ini ya, dari apa, kain-kain yang udah orang Recycle. Oh, recycle ya. Yang dari Barangnya ada di dalam. Kami sementara ini condongnya kalau tas itu lebih banyak ke konsep-konsep hobo bag. Hmm. Hobo bag itu kan banyak sebetulnya konsep-konsep Thailand itu. Iya, iya, iya. Thailand kan. Udah Tas mulai lempang itu ya. Lempang. Hampir Dan kayak bahan itu kami tidak bahan baru. Aku keliling pergi ke tempat-tempat second, baju-baju Oh, second. baju second gitu. Aku tengok ada bahan yang bagus dan ini layak nih. Dijadikan produk, dijadikan tas, aku ambil. Terus dijahit lagi ya bang ya? Aku potong jadi pola, mereka jahit. Jadi ya aku sengaja ngajarin ke anak-anakku untuk ke depan. Setelah kalian selesai sekolah, kalian tidak harus kerja sama orang. Iya. Walaupun kalian kecil, minimal kalian harus punya usaha, walaupun kecil. Targetku itu loh. Targetnya. Tapi ditambah itu bang ya, apa, biar lebih menarik lagi yang eco-printnya tadi itu ya. Ecoprint, nah. Memang betul-betul semuanya dari alam lagi kan. Kebetulan kalau bicara eco-print, pelaku eco-print di sini memang nongkrongnya di sini macam Habib itu kan ya, salah memang satu di sini. pelaku eco-print besar di Pinang. Iya, iya. Dan beliau itu Udah banyak lah ya. bukan orang lain sama aku, dan kebetulan itu ponakanku. Orang udah kenal karya-karya dia kan. Itu Dinas Pariwisata ngadakan pelatihan eco-print, kebetulan narasumbernya tim pengajarnya beliau. Dan istriku aku sisip jadi salah satu peserta. Maksudnya biar ya ilmu tuh Nah, ada dapat dapat lah tambahan Iya. kan.
Jadi di sini sekarang kita main eko, kita main limbah segala macam, semuanya kita main lah. Jadi menularkan itu juga ke anak ya gitu Bang ya. Tapi dengan konsep yang berbeda lagi nih, tidak kayu gitu ya. Iyalah biar pada memproduksi semua anak-anak. Jadi bisnis keluarga jatuhnya. Aku nggak mau inilah, intinya aku nggak mau apa yang aku punya, aku nggak mau simpan, aku nggak mau nikmati sendiri. Macam dalam beberapa bulan ini aku coba nularin lah apa yang aku kerjakan ke lingkungan sini lah. Alhamdulillah ada juga yang nyangkut. Ada juga yang nyangkut khususnya kayu ya. Ini udah ada berapa rumah yang jadi rumahnya tuh semuanya sekarang dindingnya udah dikapa dengan kayu, dan kayu itu kayu limbah. Dan kesannya memang lebih apa ya, aku pribadi melihatnya memang lebih unik sih, lebih klasik sih. Apalagi jenis-jenis kayu kan perlu rumah klasik kan. Kayu apalagi kalau Bang Al sendiri itu yang dia tularkan ke kawan-kawan, yang bagi sebagian orang tuh tak berharga saya. Iya. Kayak kalau kayak gini kan, kalau kita ke pantai kemana kan bersera, tapi dia bikin lagi. Wah, kita duduk sini nyaman kan duduk sini kan. Bisa dinikmati. Walaupun ibaratnya kita hilangkan dulu nilai harga jualnya, tapi istilahnya untuk dinikmati itu. Minimal untuk konsumsi pribadi lah. Minimal untuk konsumsi pribadi. Setidaknya itu sedikit mengurangi sampah kayu juga gitu kan di pinggir-pinggir pesisir. Makanya aku pikir-pikir sebetulnya kalau bagi orang-orang yang mau berpikir lah ya, siapapun yang datang ke sini, kalau mereka mau berpikir, tempat ini sebetulnya isinya edukasi semua. Edukasi sih. Benar. Tapi bagi orang yang mau berpikir ya. Iya. Ini sebetulnya isinya edukasi semua. Edukasi, aku setuju tuh Bang, aku setuju. Edukasi semuanya. Aku nggak bisa buat apa-apa sih ya. Ini yang bisa aku buat. Ya, ini aku lakukan. Nggak neko-neko. Kita mau buat macam orang, nggak bisa. Macam aku nggak bisa sih. Orang mungkin modalnya kuat. Macam aku, macam Ebib sama. Kami hanya modal satu aja kami ini, modal semangat. Modal semangat sama kemauan sih Bang. Semangat. Mau. Ini kan karena mau nih, makanya jadi kursi ini kan. Mau mungutnya, mau bikinnya. Semangat kami di atas rata-rata. Ya mungkin tak terpikir sama orang lain gitu. Ini nggak ada duit loh ini. Aku buat ini tanpa duit. Aku bangun ini tanpa duit ini. Semua pungut. Dan bagi orang ini tak ada harga, tapi jadi suatu yang sangat bernilai kan jadinya kan. Tapi alhamdulillah loh, pas awal aku buka aku jualan ya, respon ya, ini kita bicara respon masyarakat yang datang ke sini, aku tengok alhamdulillah responnya bagus. Dan apa ya, dan aku nggak pernah membayangkan kalau tempat ini bakal jadi kayak gini ya. Apa euforia orang-orang datang ke sini tuh respectnya luar biasa lah Bang. Pak Dadang yang dulu di Kadis ya. Kadis Pendidikan dulu. Pak Dadang di sini bolak-balik sama istrinya. Yang rutin dulu tuh Winda. Oh, Winda istrinya Ahi. Aku nggak paham lah. Entah aku yang gila, entah Winda yang gila, aku nggak paham. Dia asal duduk sini dia betah, dia ketawa. Ya udah, aku bersyukur lah ternyata aku bisa membuat orang bahagia kan. Bahagia orang atau nyaman orang beda Bang. Mungkin dia ketawa di sini. Kayak macam setakat Winda kita ngomongin di artis itu kan, mungkin levelnya tinggi kelasnya gitu kan. Tapi nyaman dan bahagia itu beda. Mungkin di suasana gini nyaman ya, asik gitu. Bang di mana? Di rumah. Aku mau ke rumah Bang, ke rumah aja lah. Aku bilang ke rumah aja lah. Kau mau ke rumah aja lah. Datang dia sama kawan-kawan. Aku ketawa-ketawa. Alhamdulillah lah bisa membuat orang lain senang. Aku pikir ya udah, itu mungkin itu. Dari tahun berapa Bang abang mulai betul ini di sini? Baru. Dari proses aku nggarap ya. Setahun. Bang. Kalau idenya dari tahun kapan? Idenya aku mau buat kayak gini gitu. Kalau bicara dari ide itu udah lama sebetulnya, udah lama kali. Aku memang dulu punya niat, aku pingin buat tempat tongkrongan sebetulnya. Tapi dengan konsep yang tidak umum. Iya, konsepnya yang tidak biasa, yang tidak biasa gitu kan. Aku
Aku pikir kalau yang sifatnya standar-standar di tempat lain juga banyak. Iya, betul. Di Pinang teman-teman tongkrong emang banyak kali lah. Aku hindari gitu. Apa yang bisa aku lakukan gitu. Ya udahlah, sampahnya lah aku olah. Sampahnya. Sederhana. Selain ini bang, kita inilah dulu apa stasiun kayu usangnya lah dulu gitu kan. Selain kayu nih bang, selain ya bang bermain di kayu sih. Kalau yang kami nampak nih sebagai inilah Penikmat dan penonton. sebagai penikmat dan penonton lah gitu kan. Selain kayu. Nah selain kayu nih apa nih bang? Apakah cuman kayu dan meja seperti ini yang abang bikin gitu kan? Yang lain Sebetulnya banyak sebetulnya kalau Mm-mm. bicara karya ya, Mm-mm. banyak. Dan kalau bicara karya yang pernah aku hasilkan, yang pernah aku munculkan, Mm-mm. aku membuat karya itu sesuai dengan bentuk bahan yang aku dapat. Jadi nggak bisa kita dari rumah, aku mau nyari kayu, aku mau buat kursi, Mm-mm. nggak bisa dibahasakan seperti itu. Iya, karena saat pertama Kita belum tahu nih Iya. jenis bahan apa yang bakal Iya, kita iya. jumpa Iya, gitu kan. betul. Karena Hmm. nggak ada modal tadi bang ya. Nggak ada modal, oke aku beli kayu ini gitu. Bisa kan? Iya. Jadi bentuk yang bakal kita buat itu sesuai dengan bahan yang bakal kita dapat. Kita Nggak dapat dapat kayu nih. Nah, baru dapat ide di situ ya. Ah, di situ lah muncul. Hanya mantap nih jadi ini gitu. Oh, ini bisa jadi kursi. Oh, ini bisa jadi stand lampu. Tergantung jenis bahan lah. Tergantung jenis bahan. Lagi pula kalau aku sih kalau bicara kayu ya di Pinang ini yang main kayu banyak sih. Tapi kan ini kan bicara aliran ini. Iya, iya. Bicara aliran walaupun kita sama-sama pemain kayu, alirannya kan banyak ini sebetulnya. Genrenya nih banyak. kemana bang ya? Ada yang orang fokusnya ke palet. Ya. Ada yang orang fokusnya ke kayu-kayu solid. Macam Denis itu kan kayu-kayu solid. Hmm. Macam Denny itu dia palet kan. Kalau aku sih enggak. Aku lebih condong ke tema-tema driftwood. Driftwood itu kan kita bicara kayu hanyut. Oh, itu driftwood tuh bang. Driftwood itu kayu hanyut. Mm-mm. Jadi kita nggak ada namanya driftwood itu harus finishingnya harus halus. Harus halus. Nggak Oh, ada. kalau driftwood tuh gitu bang ya? Iya. Berarti jauh lah kalau dengan pemain palet gitu bang ya. Kalau palet kan, Palet itu memang harus perfect. iya. Kalau pemain kayu palet gitu ya. Palet itu harus perfect, nggak bisa Hmm. tidak. Kalau ini tidak boleh. Karena memang untuk finishing palet rapi, bersih. Driftwood itu dia apa ya? Ya, Dia kalau lebih ada- condong menggunakan berhubungan dengan tema-tema rustic. Ah, iya. Oh, rustic. Rustic itu kan yang menjadi yang apa ya? Yang ditonjolkan itu bukan suatu kesempurnaan. Rustic ya. Rustic itu yang ditonjolkan ketidaksempurnaan produk itulah yang sengaja kita tonjolkan.